Ya Allah, sultanana al-aliyu min Jawa al-Gharbiya. Ibun nafsi al-aliyah wa wa'ana syahid da'ib ila dinillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Sunan mulia benuhu birabwatin aliyah Sayyiduna Umarun mustahidun fid da'wah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Sunan Kudus Sumiyah Bismi Jawaris Sadiq Mustahilun bil akhlaq Bisifati samaha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Diri ya akhi wa huwa ainul yakin muttasilun nasabu bi khairil bariyah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Sunan Malik Ibrahim ayadil wa firari din
أزواجه وذريته وأهل بيت أجمعين ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الملائكة المقربين والملائكة الكريمين وجميع الأقطاب وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم والسلامة لأولياء الله رضي الله تعالى عنهم وسلم أولئك تسعة سنين مشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا المعلمين وإلى الوكلاء والواجبات علينا الشيخ عبد القاسم Syekh Yasin Al-Fadani wa Muhammad Fatih Al-Amin Kalawi wa ila Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Al-Batawi summa ila Syekh Rahman Nisri Al-Batawi summa Syekh Mustafa Al-Batawi Allahumma ya Muhammad Nasrani Al-Wali Al-Ulihim wa rahmatin fid din wal akhirah ya rabbil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khusus awalin man tasaba ilaina Allah yaflahu lahum ya rabbi wa yuri darajati bil ya saliman wa yulka wa tadaki din al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala syekh mu'allif rahimahullah wa ajma'na naf'an bihi wa barakatihi ulumihi wa bikum bid-dawmin amin radhiyallahu ankum ajmain. Alhamdulillahil qadimil awwali. Hadirin jamaah yang berbahagia. Ya, kalimat alhamdulillah itu adalah merupakan ungkapan rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat-nikmat yang nggak bakalan kita sendiri bisa menghitungnya. Ya, sebagaimana Allah sendiri berfirman, ya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah bangunin kita ya tadi sebelum fajar untuk memenuhi panggilan. Maka supaya kita tahu ada panggilan Allah. Allah buatkan kita ya pendengaran, yaitu kuping, buat dengerin ya panggilan Allah. Idza nudiya ya idza nudiya lis-shalah yaumil jumu'ah, kalau dipanggil ya, kalau diseru ya, mana bisa kita tahu kalau kita dipanggil kalau Allah enggak bikinin kita kuping yang bisa mendengar. Ya, begitu juga kita disuruh fastami'u ya wa idza quri'a alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacain Al-Quran ya kepada kamu, maka dengerin. Jadi disuruh dengerin pasanya. Mana bisa ya kita dengerin. Dengar. Kalau Allah nggak bikin kita pendengar, yaitu kuping. Ya, nah itulah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, maka kita paksakan diri kita untuk bangun, walaupun barangkali mata kita masih ngantuk, ya masih kepengen tidur. Namun karena panggilan Allah, kita segera bangkit. Ya, kita segera bangkit.
untuk pergi ya menuju rumah Allah, yaitu masjid. Ya, masjid baitun min buyutillah. Nah itulah nikmat, banyak sekali ya nikmat-nikmat Allah yang mana kalau kita mau merenungkan akan nikmat-nikmat Allah itu ya seperti Allah udah cukupkan kita, udah penuhi kita segala kebutuhan hidup kita di alam dunia ini. Allah turunkan hujan ya. Nah dengan turunnya hujan ke permukaan bumi kita ini, maka bumi menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang mana itu adalah untuk makanan kita. Ya Allah yang nurunin air, yang nggak bisa siapapun bikin air. Jangankan bikin, ya nurunin aja nggak bisa. Maka Allah ingetin kepada kita, afara'aitum mulma'al ladzi tashrabun, apa ente nggak lihat, ya nggak mikirin air yang kamu minum agar kamu bisa hidup terus. Kan bisa mati kita kalau kehausan. Ya, lihat kata Allah, pikirin tuh air yang kamu minum, ya buat masak, buat mandi, buat nyuci. Dari mana kamu bisa memperoleh itu semua? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan Allah turunkannya hujan, lalu tumbuhlah, Allah tumbuhkan. Allah juga, ya Allah tumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Ya, nggak bisa kita numbuhin. Allah juga bilang dalam Al-Quran, maka lakum antum bitu syajaraha. Ya, Allah bilang begitu. Maka lakum antum bitu syajaraha. Nggak bisa, nggak bakalan makan. Ya, lakum antum bitu. Itu ya namanya lirjuh, artinya nggak bakalan bisa. Ya, gak bakalan kamu bisa untuk menumbuhkan pohonannya. Ya, nah kalaupun kita melihat, menyaksikan tumbuh-tumbuhan yang mana dari tumbuh-tumbuhan itulah kita mendapatkan makanan yang bisa menyambung hidup kita di alam dunia ini. Tanpa kita bisa atau tanpa kita mampu untuk memenuhi kebutuhan makan kita, ya maka barangkali nggak lagi bisa disambung, ya nggak lagi bisa disambung hidup kita. Ya maka ada istilah ya untuk menyambung hidup, ya untuk menyambung hidup. Dari mana yang mau kemana kau? Ya biasa nyari rezeki, ya agar saya bisa menyambung hidup. Iya benar. Ya nggak bakalan kita bisa menyambung hidup kita kalau nggak ada makanan. Ya sedangkan makanan itu yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan ya di bumi ini. Nah maka wajib kita mensyukuri. Ya Allah enggak memberikan kepada kita satu macam, dua macam, enggak. Ya dari tumbuh-tumbuhan itu ada
ada kita bisa mendapatkan nasi umpamanya dari pohon padi. Namun karena kita nggak merasa puas kadang-kadang, Allah Maha tahu supaya nasi kita yang kita makan itu bukan cuma nasi aja, ya Allah tumbuhkan lagi ya sayur-sayuran supaya ada temennya nasi yang kita makan. Ya. Namun ya sayur ini yang kita makan enggak kita rasakan atau kita enggak merasakan sedap, ya enggak sedap kita makan itu sayur kalau enggak ada garam. Nah, gimana ya? Garam itu kan ternyata Allah udah sediain di lautan, ya kan? Sebagaimana yang kita tahu, lautan itu kan asin, mengandung garam. Ya. Nah dari lautan itulah seperti di Pulau Madura yang terkenal dengan Pulau Garam, ya di situ mereka banyak memproduksi garam dari air laut, ya didapatnya itu garam. Nah, berarti kan asalnya dari Allah juga. Ya, nah dengan adanya garam itu jadi sedap ya makanan kita, jadi sedap ya sayur yang kita makan. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu ya bermacam-macam. Kemudian ya karena tubuh kita ini selain membutuhkan protein nabati, juga tubuh kita ya membutuhkan protein hewani. Maka Allah ciptakan ternak-ternak al-an'am, ya ternak-ternak. Di dalam surah Yasin, wa minha ta'kulun. Ya, ada kita baca di dalam surah Yasin, wa minha ta'kulun, dari antara binatang ternak itu ada yang kamu makan. Ya, tuh. Maka wasakharna lakum, ya kami tundukkan buat kamu itu sapi, itu kerbau, ya itu kamu yang kita bisa sembelih, ya kita bisa manfaatin dagingnya. Padahal binatang itu kalau mau kita bandingkan sama diri kita tenaganya, kalau jauh, ya jauh tenaga dia, tenaga kita. Ya buktinya sapi umpamanya, ya seperti di Jawa itu dipakai untuk narik gerobak, ya untuk narik gerobak dengan muatan yang begitu berat. Bisa ditarik-tarik. Jadi kan tenaganya bukan main, ya. Tuh, jadi kalau istilahnya kita ya mau melawan, nggak bakalan menang dengan tenaganya. Tapi Allah tundukkan, wa wasakharna lakum, kami tundukkan buat kamu, ya sapi, kuda, onta yang mempunyai tenaga lebih besar dari kamu, tapi kamu bisa memanfaatkan dagingnya, kamu bisa sembelih, ya. Karena kita punya, karena tubuh kita ini perlu juga protein hewani, ya bisa makan daging kambing, bisa makan daging sapi untuk apa? Melengkapi hidangan yang kita makan. Selain nasi, ada sayur jadi sedap,
karena ada garam. Ya, ada garamnya. Selain sayur, ada daging. Ya, jadi tambah lengkap makanan kita. Nah, kalaupun ya kita bosan lah dengan daging kambing, kan ada daging ikan, kita bisa makan dan menikmati ikan-ikan yang Allah ciptakan di lautan, ya, atau Allah ciptakan di air tawar, sehingga ada ikan air tawar, ada ikan air asin. Ya, itu semua kata Allah, wa khalaqalakum. Itu kata Allah, wa khalaqalakum. Dia ciptain buat kamu, lakum. Ya, jadi buat kita Allah ciptakan itu semua. Ma'afil ardi, wa khalaqalakum ma'afil ardi jami'an. Allah ciptakan buat kamu. Ya, apa yang ada di bumi semuanya. Begitu juga Allah nggak cukupkan minuman kita, ya. Allah nggak cukupkan minuman kita cuma air tawar, air putih, air tawar, ya. Allah juga sediain air susu. Dari mana kita bisa mendapatkan susu? Ya, dari sapi, ya, dari kambing. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nuskikum mimma fi butuniha, ya, min bayin parsin wa damin labanan khalisun. Nuskikum, kami beri kamu minum, ya, kami kasih kamu minum dari apa yang ada di perut ternak-ternak itu. Mimma fi butuniha, ya, dari apa yang ada di dalam perut ternak-ternak itu. Yang keluar di antara kotoran dan darah, yaitulah labanan khalisun, susu yang murni. Ya, mana bisa kita bikin susu? Karena yang kita tahu sapi-sapi tadi, kambing, kebo, makanin rumput. Ya, itu yang kita lihat, yang kita tahu. Ya, sapi makanin rumput, kambing makanin rumput. Berarti susu yang keluar dari perutnya berasal dari rumput-rumput itu, ya, yang dimakan sama si kambing, sama si sapi. Bagaimana, ya, bisa diproses yang namanya rumput-rumputan tadi menjadi susu? Kita kan nggak bisa, ya, memproses rumput-rumput itu jadi susu. Ya, sebagaimana Allah memproses rumput-rumput yang dimakan si kambing, yang dimakan si sapi menjadi susu. Ya, itu semua tentu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa nuskikum, kami kasih minum kamu, ya, kami beri minum kamu. Nggak cukup, ya, dengan air susu, ya, ada air kopi, ada air teh, ya, ada air coklat, yang semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kopi kan dari pohon kopi, ya. Coklat juga pohonnya ada coklat. Teh dari pohon, diambil daun-daunnya untuk bisa menjadi minuman buat kita. Begitu nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka oleh karena itu dari, ya, masalah makanan aja, ya, kita sangat
sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan Allah nggak turunin hujan, ya, andaikan Allah nggak turunin hujan, tentu nggak akan tumbuh-tumbuhan, nggak. Kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan, berarti nggak ada juga bahan makanan. Ya, kalau nggak ada bahan makanan, dari mana kita bisa makan? Ya, apa bisa kita makan batu, makan kayu? Nggak, ya. Nah, itulah Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki kepada kita, ya, untuk bisa mengelola, ya, yang Allah tadi udah sediain. Allah kasih kita akal, ya, untuk bisa menanamnya, ya, bisa membudidayakannya. Dikasih kita otak oleh Allah. Siapa yang bikin otak? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang menghasilkan akal dan pikiran. Dikasih anggota badan supaya kita bisa berjalan ke sana kemari dengan kaki kita, ya, bisa bekerja dengan tangan kita, ya, supaya semua yang kita lakukan itu begitu sempurna, terarah, ya, terukur. Maka Allah berikan kepada kita penglihatan, dibikinin mata, dibikinin kuping, dibikinin mulut. Ya, maka kata Tuhan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, nggak bakalan kamu menghitung. Namun, ya, Allah menciptakan ini semua, ya, dengan sebab Allah mengirim, ya, utusannya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Nabi bersabda, ya, laulaka ya Muhammad mahatut aflah. Kalau karena engkau, hai Muhammad, ya Rasulullah, aku tidak ciptakan semua alam semesta ini. Jadi keberadaan kita dan kenikmatan yang kita rasakan itu, yang kita nikmati itu karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita wajib mensyukuri, ya, Nabi kita, mencintai Nabi kita, dan juga mengikuti petunjuk dan ajaran Nabi kita. Ya, nah, untuk mengungkapkan, ya, rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu cara, ya, berterima kasih kepada Nabi, ya, itulah kita laksanain, dijalanin perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, wahai orang yang beriman, salawat dan bersalamlah kamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada, abda'u bi
Amin.